Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we meet again in learning English. And now we are learning about recontact. Mari kita pelajari apa itu recontact. Oke, recontact itu adalah jenis tag yang isinya menceritakan kejadian atau pengalaman di masa lampau. Contohnya misalnya kita punya pengalaman pergi ke pasar. Nah, dan di pasar misalnya kita melihat sebuah kejadian seorang pencuri dihajar oleh banyak orang. Nah, misalnya cerita itu bisa kita tulis dalam bentuk recontact. Bisa dipahami? Oke, nah tujuan daripada teks recount ini yaitu untuk memberitakan atau menghibur. Dalam recontact tidak ada konflik di dalam cerita tersebut. Nah, apakah kalian sudah paham? Ingat bahwa tujuan dari recontact itu bercerita dengan tujuan menghibur atau memberitakan. Okay, and then go to the next slide. Generic structure text recount. Nah, and the next slide, generic structure text recount. Nah, generic structure text recount ini adalah sistematika teks atau susunan tahapan dalam teks recount. The first one, yang pertama, yaitu orientation. Apa saja yang harus ada pada orientation? Orientation itu adanya di awal cerita. Isinya di dalamnya memberikan informasi tentang siapa, di mana, atau kapan peristiwa atau kegiatan itu. Contohnya misalnya tadi. 3 hari yang lalu saya pergi ke pasar untuk membeli jeruk dan sayuran. Di sana saya melihat seorang pencuri dihajar oleh banyak orang. Misalnya seperti itu. Nah, itu sudah dikategorikan cerita tersebut dalam tahapan yang pertama yaitu orientation. And then the next is event. Event itu adalah rekaman peristiwa yang terjadi. Contohnya misalnya, saya bertanya kepada seorang pedagang buah-buahan, apa yang terjadi dengan peristiwa itu. Kemudian, ya misalnya tukang penjual buah-buahan itu bercerita, pencuri itu awalnya mencoba untuk mencuri sebuah dompet seorang wanita, tetapi pencuri itu tidak beruntung karena dilihat oleh salah satu orang yang ada di sekitar. Dari sana kemudian berteriak dan orang-orang yang ada di sekitar menghajar pencuri itu. Misalnya seperti itu. Nah, itu sample of event. Nah, yang ketiga yaitu reorientation, yaitu pengulangan pengenalan baik di orientation atau rentetan peristiwa dalam cerita yang diceritakan. Contohnya misalnya dari pengalaman ketika saya pergi ke pasar, saya berharap tidak ada lagi kejadian terulang kembali. Misalnya bisa seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin bercerita kembali tentang pengalaman, ini kita harus memperhatikan susunan generic structure-nya. Yang pertama, orientation, event, and reorientation. Do you understand? And then, look again. Di sini, ciri kebahasaan. Nah, ketika kita menuliskan pengalaman, dalam di konteks ini ada hal-hal yang harus diperhatikan.
Yang pertama yaitu penggunaan past tense. Nah, saat kita bercerita mengenai pengalaman itu tentunya ini berkaitan waktunya dengan kejadian yang waktu lampau, sehingga kaitannya penggunaan tensesnya yaitu past tense. Do you still remember what is the characteristic of past tense? Oke, di sini ciri daripada kalimat past tense itu yaitu sebuah tenses yang di dalamnya bercerita tentang kejadian di waktu lampau. Teksnya, cirinya penggunaan verb kedua, ya, contohnya seperti went, bought, slept, seperti itu kan? Oke, saya percaya anak-anak sekalian sudah memahami apa itu past tense. And then the second is conjunction and tied connective dalam di konteks di sini yaitu untuk menghubungkan kalimat demi kalimat. Misalnya, for example, but, then, if, before, after, and etc. Dan yang ketiga yaitu adverb and adverbial phrases. Nah, bisa juga misalnya adverb time-nya itu 2 hari yang lalu, 2 days ago, yesterday, last month, last week, dan lain sebagainya. Atau adverbial phrase, misalnya at market, at beach, in home, dan lain sebagainya. And then menggunakan action verb, yaitu tadi sudah disinggung, yaitu penggunaan kata kerja dalam hal ini past tense, ini verb kedua. Kalau verb kedua, kalau regular itu berakhiran id. Contohnya often, seperti itu kan berakhiran id. Cost, ataupun yang irregular seperti when, slept, dan lain sebagainya. Nah, jadi tolong diperhatikan penggunaan kalimat ketika kita menuangkan cerita itu harus berpolakan past tense. Oke, tibalah saatnya example of text recount. Di sini saya menampilkan contoh cerita di konteks. Nah, di sini penulis ingin bercerita tentang pengalamannya pergi ke Gunung Galunggung, sehingga diberikan judulnya Our Trip to the Galunggung Mountain. Nah, ini ditampilkan struktur dari teks di sini. Yang pertama, orientation. Tadi masih ingatkah bahwa orientation itu yaitu untuk mengenalkan siapa yang ada dalam cerita itu, kapan dan di mana terjadinya. For example, on Friday we went to Galunggung Mountain. We stay at Ajis and Dewi's house. Di sini dalam orientation ini dikenalkan waktu berangkat atau pergi ke Gunung Galunggung yaitu di hari Jumat. Ya, and then we went to the Blue Mountain. When di sini adalah past tense. Masih ingatkah bahwa penulisan cerita dalam sebuah recount itu penggunaan past tense? When itu action verb daripada past tense menggunakan verb kedua. We stay juga ini ditulis dalam bentuk past tense. We stay at Ajis and Dewi's house. Kami tinggal di rumah Dewi dan Ajis. Nah, ini diceritakan dalam orientation itu ya waktunya itu di hari Jumat dan dikenakan siapa yang ada dalam cerita tersebut. And then event itu adalah rentetan kejadian atau kegiatan-kegiatan yang ada dalam cerita tersebut. For example here, on Saturday we saw the three sisters and went on the scenic railway. Di sini diceritakan kegiatan-kegiatannya saat pergi ke Galunggung. Misalnya di hari Sabtu kami melihat 3 orang saudara
perempuan dan pergi ke Scenic Railway yang mana sangat menakutkan. Kemudian Mommy and I went shopping with Dewi. Mami dan saya pergi shopping dengan Dewi. We went to some antique, diceritakan dalam pengalaman tersebut pergi ke toko antik dan mencoba untuk mencoba untuk mengenakan topi kuno begitu ya. Oke, and then the orientation itu adalah penguatan dari cerita yang sudah disampaikan. Di sini orientation-nya, in the afternoon we went home. Di sore hari kami pulang. Okay, that's all. That is recount text. Nah, sudahkah kalian memahami? Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan saya berharap kalian semua bisa bercerita tentang pengalaman-pengalaman kepada orang lain dengan tujuan tadi, yaitu untuk menghibur. Nah, jangan lupa bahwa recount text ini adalah sebuah cerita untuk menghibur. Okay, that's all. Thank you for attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.